Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, tutorial channel mau membagikan pengalaman pahit di bulan puasa. Pada video-video sebelumnya, saya membuat video tutorial, tetapi saat ini saya mau berbagi pengalaman di bulan puasa. Tepatnya pengalaman saya tanggal 26 Maret tahun 2022, hari Ahad atau hari Minggu, sekitar pukul 10 tadi pagi, saya mengalami kecelakaan yang mana kaki kiri saya di jempol kaki saya itu mengalami luka robek, tepatnya di sini mengalami luka robek terkena senjata tajam atau celurit. Senjata tajam yaitu celurit. Awal mula saya mencari rumput untuk pakan sapi. Mungkin dalam keadaan tubuh itu capek, lelah dikarenakan bulan puasa ya. Pandangan pun itu tidak terlalu fokus. Sedikit demi sedikit celurit menebas rumput, menyayat rumput sedikit demi sedikit. Entah kenapa celurit yang saya pegang ujungnya mengenai jari jempol kaki saya. Terkena jari jempol kaki saya. Sehingga mengalami luka sobekan. Yang menjadi aneh di luar nalar pikiran saya, luka sobekan yang ada di jempol kaki saya ini mengeluarkan darah, kemudian darahnya sudah habis, sudah tidak keluar lagi. Ketika darah itu keluar, tak lama kemudian darahnya tidak keluar lagi. Tidak seperti biasa-biasanya jika saya terkena luka senjata tajam, baik itu pisau ataupun yang lainnya, itu darah yang keluar dari kulit saya itu terus-menerus mengalir dengan banyaknya darah. Padahal luka yang ada di kaki kiri saya, di jempol kaki saya ini, lukanya sangat parah. Saya terpikirkan satu hal tentang ilmu kedokteran. Pada saat seorang pasien sebelum masuk ruang operasi, kurang dari 2 jam sebelum operasi, seorang pasien itu diharuskan berpuasa. Ketika saya bertanya kepada dokter, kenapa dok harus berpuasa untuk menjalankan operasi? Dokter bilang dengan sangat mudahnya, sangat simpelnya dia berkata, jantung itu memompa darah. Sedangkan orang yang berpuasa itu menghentikan laju darah. Itu kata dokter. Seperti itu. Saya terpikirkan satu hal. Darah seseorang yang terluka, terkena senjata tajam seperti saya ini mungkin aliran darahnya
bukan 100% berhenti ya, yang dimaksud dokter tersebut bukan 100% berhenti. Jika darah seseorang itu berhenti, orangnya itu sendiri tidak menerima pasukan oksigen. Alhasil dia sendiri akan menjadi lemah. Yang dimaksud dokter sendiri tidak 100% berhenti. Akan tetapi darah yang mengalir itu tidak seperti yang normal biasanya. Jika kita dalam keadaan normal, bukan dalam keadaan bulan puasa ya, kita setiap hari makan, minum, setiap hari rutinitas yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan, semuanya itu jantung juga paru-paru berjalan normal. Sedangkan kita di bulan puasa, kita berpuasa, darah yang mengalir itu tidak seperti yang normal yang biasanya kita lakukan setiap hari. Darah itu hanya berjalan mengalir dengan secara lambat dalam tubuh. Ketika kita berpuasa, darah mengalir secara lambat, sehingga pada dokter sendiri ketika menjalani operasi itu akan memudahkan seseorang terhindar dari suatu pendarahan, baik pendarahan otak atau pendarahan jantung. Jadi intinya ini di bulan puasa ini banyak manfaat, banyak pahala yang kita dapatkan. Dikarenakan kita menjalankan ibadah puasa ini dengan takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dipikir secara logika, orang tidak kehabisan darah pun di bulan puasa tubuhnya lemah, apalagi kehabisan darah. Pada intinya saya mau memperingatkan, juga menegaskan pada kalian semua, berhati-hatilah di dalam melangkah, berhati-hatilah di dalam beraktivitas dan rutinitas setiap harinya, dikarenakan bahaya itu sendiri tidak memandang siapapun. Jadi bahaya itu sendiri tidak memandang siapapun. Jadi kita harus berhati-hati baik di dalam berkendara, beraktivitas setiap harinya kita harus berhati-hati dan selalu waspada. Juga saya mau memberikan sebuah tips ya bagi orang yang luka seperti saya ini, luka di jari jempol kaki saya ini. Jangan lupa nanti ketika berbuka puasa perbanyak minum air putih. Jangan lupa perbanyak minum air putih. Gunanya untuk menetralisir rasa nyeri pada jari jempol ya, jari jempol kaki yang terluka ini, untuk menetralisir rasa nyeri. Juga air putih itu sangat banyak manfaatnya. Kita harus setiap harinya perbanyak minum air putih.
Bukan hanya di waktu kita luka saja, tapi setiap hari harus banyak meminum air putih. Jadi seperti itu yang saya jelaskan. Minum air putih 1 gelas seperti ini, perbanyak minum air putih. Ketika kita mengalami luka, terkena senjata tajam ataupun luka jatuh, apapun itu, jangan lupa perbanyak minum air putih. Terima kasih, seperti itu yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar saya selalu menyajikan video-video bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.